Coach melihat ada apa ini? Terus apakah ada yang salah dengan pembinaan kiper di Indonesia, Coach? Ya sebetulnya juga sih menyayangkan ya, banyak banget eksodus lah istilahnya kiper-kiper asing yang masuk ke liga kita. Gitu. Dulu kan kayaknya tabu banget kalau sama kiper tuh asing. Kita dari tahun 94 aja hanya 1-2 aja kan, Beng Jen terus apalah, hanya 1-2. Sekarang kan sudah hampir semua. Hampir semua, 70% mungkin ya di Liga 1. Ya karena itu mungkin menurut saya sih dari pembinaan juga. Tiba-tiba habis coursing kok saya kalau dipanggil timnas nih, gimana perasaan Coach tuh? Nggak percaya? Ya kaget, seneng, ya bingung. Iya, karena saya baru tampil 2 kali kan itu loh. Baru tampil 2 kali di situ, tahu-tahu udah dipanggil gitu timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara bola, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Para penggila sepak bola Indonesia, kita tahu saat ini Indonesia sedang euforia besar-besaran. Euforia yang sangat tinggi di mana tim nasional kita saat ini sedang berada pada permainan terbaiknya, pada prestasi terbaiknya, dan kita berharap timnas akan mengubah semua iklim sepak bola di Indonesia dengan prestasi yang kita harapkan bagus ya, baik di tingkat Asia maupun di tingkat dunia. Tapi ada yang tidak boleh dilupakan. Kita tidak boleh pernah merupakan sejarah bahwa karena ada sepak bola hebat kali ini, berarti ada yang sebelumnya yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Pada podcast kali ini, saya Ferry Kodrat alias Ferkot, kedatangan seorang pemain yang tidak boleh dilupakan jasanya untuk bangsa ini, pemain yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia dengan merebut medali emas pada SEA Games 1991, dan harus diketahui bahwa medali emas itu cukup bertahan lama dan itu juga diraih tidak mudah. Artinya butuh latihan yang sangat keras selama setahun lebih, dan itu waktu itu ditangani oleh pelatih yang pelatih killer dari Rusia, Anatoly Polusin, dengan asistennya Yurin dan Nurwindo. Siapa tamu kita kali ini? Misteri Guest pasti terkejut ya, karena ini adalah kawan lama saya. Lama kita nggak jumpa. Terakhir habis tahun 91, tidak pernah ketemu lagi. Terakhir dia membawa Indonesia meraih emas SEA Games. Habis itu kita sudah tidak bertemu lagi, sudah putus kontak. Tapi saya tetap mengikuti perjalanan karirnya kawan saya ini. Kita sambut, selamat datang untuk Coach Erik Ibrahim. Selamat datang Coach. Londo. Lama bener kita gak ketemu. Lama sekali. Lama sekali ya. Kita punya pengalaman lucu, pengalaman menarik ya, tahun 91 masih ingat saya nih. 90 ya waktu itu ya. 90 lah waktu ke Korea kita. Piala Presiden. Piala Presiden. Waktu itu kita bermain lawan Malta, ya. Korea dan lawan Mesir ya. Kita sampai 2 minggu lebih ya di sana ya. Kurang lebih lah 2 minggu lebih ya. Waktu itu ingat saya. Soalnya itu saya masih di wartawan, Siap. Mas. Iya. Masih wartawan. Saya masih kita wartawan, masih kumpul, masih nguyup sama pemain lah. Makanya Mas Erik ini dulu salah satu kiper andalan Indonesia di tim nasional ya. Waktu itu kan ada kiper juga Mas Edi Harto. Edi Harto ya. Iyalah. Saya kalau ingat Korea banyak benar cerita di sana. Banyak cerita sana. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Iya, dengan Inyong Lolong Bulan, dengan almarhum striker kita Ricky Yakobi yang saat itu puasa bicara. Wah, banyak waktu itu ya, yang banyak cerita, 1000 selaksa cerita lah dulu kita. Ingat dulu kita lawan Malta, kita kalah 3-0. Ya. Terus lawan Korea, kita kalah 3-0. Ya. Terakhir kita jalan lagi jauh tuh. Ya kan kita kan nginep di Seoul. Ke Taejon ya, nginep perjalanan sampai 3-4 jam ya. Di sana kita lawan Mesir. Mesir waktu itu masih ada kembar Hosam Hasan. Ya dia baru ikut Piala Dunia itu kan. Iya, Hosam Hasan waktu itu ya. Lagi namanya lagi waktu itu top-topnya viral. Kita digebuk 6-0 ya kan. Waktu itu seingat saya waktu di lawan Mesir,
Mas Erik dulu kipernya tuh. Siap, saya yang kiper. Jadi kebobolan 6 gol. 6. Sama akhirnya. Sama akhirnya sama Edi Harto. Edi Harto 6, saya 6. Tapi Edi Harto 2 pertandingan 2 6. pertandingan, saya 1 pertandingan. 6. Ya tapi semenjak itu Coach Erik udah kita nggak pernah lagi jumpa. Kontak-kontak lagi. Iya. Ya terakhir tahun 93 saya ke Surabaya meliput Piala Kemerdekaan. Ya kan, tim merah sama tim putih. Ternyata waktu itu kan Polosin menambah pemain kiper 1 ya, si Sumardi. Akhirnya yang dipilih Sumardi untuk menggantikan Coach Erik ya. Karena Sumardi yang jadi tandemnya Edi Harto. Oke. Saya secara santai aja nih, kan Siap. gini loh. Kok di Google di mana kok saya lihat kurang ya, orang kurang bener ada di Wikipedia kok Erik Ibrahim kok kurang ini ya, kurang ini. Saya lihat mau referensinya kok orang mukin ada terlupakan atau apa, nggak ngerti nih. Makanya saya mengorek dari perjalanan karirnya Coach Erik dari mulai anak-anak sampai coach jadi pemain profesional, jadi siap. Pemain timnas terus jadi pelatih, ya kan. Saya mau benar-benar sebagai kawan lama, saya sebenarnya dulu nggak banyak tahu. Ya pastilah. Nggak banyak tahu. Coach Erik, dari perawakan coach ini yang memiliki darah keturunan, ya kan, coach ayah atau ibu yang bukan Indonesia? Dari ayah. Ayah? Ayah itu lahir Belanda, tapi ibu kakek saya, bapak dari ayah itu Perancis. Oh gitu. Jadi dia juga turunan Perancis Belanda. Ibu? Kalau ibu saya asli Bandung, Garut sih aslinya. Garut ya. Jadi lahir di mana, Coach? Di Bandung saya. Dari Bandung? Di Bandung. Wah, tapi saya ngomongannya Jawaan. Surabayaan, ya, Jawa Timuran ya? Kesuwen deh Surabaya. Coach, waktu cilik ya, waktu masih kecil. Siap. Gimana Coach bisa mengenal atau menyukai sepak bola tuh waktu itu, Coach? Ini bangunan ngendi cilikannya? Tinggal di mana? Di Lembang. Oh, di Lembang. Lembang. Ya? Oke. Dari kecil di Lembang, kebetulan ayah juga seneng bola. Oh. Ayah tuh seneng bola dan juga menurut cerita dia, dia juga sempat jadi kiper. Oh, gitu. Sempat jadi kiper entah di mana lah. Oh. Nah, sedikit cerita lagi SD juga saya kalau ada main bola antar SD di Lembang itu kan, Lembang itu kan kota kecil. Dulu. Jadi saya sering ikut main bola, sering ikut kadang jadi kiper, masih belum jelas lah posisi, tapi yang jelas selalu ikut gitu ya. Selalu ikut sepak bola. Mainnya di lapangan ngendi? Lapangan mana? Lapangan legend di Lembang itu namanya Gunung Sari. Gunung Sari. Itu pas di pasar Lembang itu, tapi sekarang sudah dibangun. Sudah dibangun lapangan itu, udah pindah katanya. Udah pindah. Sudah tergusur lapangan bola. Sudah tergusur. Nah, itu lapangan legend saya di situ, berawal karirnya dari situ. Berarti sama teman-teman kecil ya? Teman-teman kecil saya ya rata-rata dari situ semua, yang dari Lembang. Gitu ya. Betul. Ada namanya klub kesebelasan Kapela namanya. Kapela. Klub kampung. Itu namanya, istilahnya dari singkatan dari kesebelasan pelajar Lembang. Itu usia berapa Coach waktu itu? Saya usia 10-12 sudah ikut. Gitu ya. Mulai ikut lah. Tapi udah posisi kiper? Masih belum pasti. Masih gitu. Kadang kiper, kadang enggak. Karena dulu kan nggak ada spesialis, nggak ada apa. Iya. Tapi sesudah SMP mulai menekuni kiper. Kenapa suka kiper? Ya nggak tahu, mungkin bawaan juga ya, dari turunan juga. Ada gen dari bapak juga, ya. Agak tinggi juga mungkin. Gitu, paling tinggi kayak? Ya termasuk paling tinggi lah dulu lagi kecil. Ya gimana? Lagi seumuran gitu. Mukanya Indo, ganteng, ya kan? Terus tinggi. Wah, pasti ini zaman semono ya, Coach, zaman gitu. Pasti bangga gitu loh. Ada anak kampung punya berteman dengan wajah yang Indo. Waktu itu ada cerita lucu nggak kira-kira waktu masih ini? Ya mungkin Coach dibilang ada bule. Hah? Jadi panggilan saya dulu ya memang bule. Jadi dipanggilnya di sana bule. Tapi kalau teman sekolah ada juga yang manggil Menir. Oh, Menir. Iya. Kalau teman sekolah manggil Menir, tapi kalau teman-teman bola semua manggil bule. 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 Gak tersinggung dipanggil Menir. Enggak sih. Ya gimana sih? Memang ya mau gimana ya? Memang panggilan Menir itu kan tuan ya. Iya. Ya masalah. Berarti orang tua mendukung dong ya, Coach di sepak bola. Terutama ayah mendukung. Oh gitu ya.
Ibu juga mendukung. Ibu ya mendukung sih. Tapi ya zaman waktu itu kan tidak ada dukungan yang kayak sekarang orang tua. Iya, Kalau kita tidak inisiatif sendiri zaman itu. zaman itu. Inisiatif sendiri maksudnya gimana? Jadi inisiatif sendiri dalam arti saya pulang sekolah ke lapangan sendiri, tidak harus disuruh, tidak harus apa. Karena juga untungnya lapangan tidak terlalu jauh kan dari rumah. Oh, oke. Apalagi kalau hari Minggu sudah kegiatannya ya ikut latihan main bola aja di situ gitu. Kayak yang sama yang seumuran, sama yang tua, Oh, gitu tanpa ada pelatih. tanpa ada pelatih. Oh. Nah, paling setelah ada pelatih itu setelah SMP lah. Oh, Mulai gitu ada ya. pelatih Setelah SMP. setelah SMP. Jadi coach mulai SMP ini sudah mulai mungkin udah mulai bisa berpikir saya mau menjadi pemain bola aja kali ini. Mungkin Tapi enggak, Belum ada, belum. tapi kecintaan semakin tinggi terhadap sepak bola. Mulai ada berpikir begitu terus SMP kelas 3. Oh, kelas 3 ya. Cerita boleh nih? sedikit? Boleh. Jadi waktu SMP kelas 3 itu ada klub kampung itu Kapela. Ya. Dia punya ada nama satu lagi namanya Putra Priangan. Ya. Itu dia yang ikut internal di Persib. Ya di mana diperserikatkan sama ada internal. Nah, Kapela ini hanya di kampung. Tapi kalau dia bermain di internal Persib. Pakai nama Putra Priangan. Oh, Nah, gitu ya. Suatu saat saya pas kelas 3 itu ada kompetisi usia dini. Usia waktu itu 13, 14, 14, 15 Di Bandung. Tahun 83 itu di Bandung. Oke. Ya. Nah, saya ikut di Putra Priangan. Ikut turnamen di Bandung di lapangan Sidolik sekarang ini, lapangannya latihannya Persib ini. Nah, di situ. Turnamen nggak tahu bagaimana, nggak tahunya kepilih untuk Persib Junior. Oh, itu ceritanya. Nah, kepilih jadi Persib Junior, seleksi, ada beberapa kiper di sana. Akhirnya yang kepanggil. Yang lucunya yang kepanggil tuh ada saingan juga nih di Lembang. Ada yang namanya klub Arjuna. Arjuna ini saingannya Kapela. Tapi kalau Arjuna internalnya namanya Elput. Nah, ini kipernya si Wawan. Nah, yang kepanggil Persib, saya dan Wawan. Sama-sama dari Lembang ya. Iya, sama. Yang kompetisi di Bandung banyak. Tapi yang kepanggil saat itu saya dan Wawan. Iya. Bersaing di dalam masalah klub gitu. Iya. Klubnya tuh Kapela sama Arjuna tuh selalu Saingan. bersaing terus rival ya kalau di kampung saya itu. Nah, itulah mulai dari situ nggak pernah miss lah. Saya terus dipanggil terus sama Persib. Sampai dari tahun 83 tuh ya? Tahun 83, 84, 85 malah saya dimagangkan di senior. Tunggu Coach. 83, 84, 85 kira-kira sama siapa waktu itu Coach? Di situ ada siapa yang sekarang jadi pemain yang bisa dikenal orang? Ya mungkin kalau mereka kenal ada adiknya Roy Darwis. Terus ada Keke Jakaria. Oke. Terus Yudi Guntara. Well, legend-legendnya Persib dong itu. Iya, itulah teman-teman saya. Terus ada Yadi Mulyadi. Iya. Dadang Kurnia itu satu liftingan. Satu liftingan saya dari Persib. Satu lifting ya. 85 terus ke senior. Saya magang di senior. Siapa aja yang senior juga sama? Mereka juga yang diambil magang tuh kalau nggak salah saya, Dadang Kurnia. Baru itu aja kalau saya diambil untuk magang di senior ya. Sebagai kiper Saya sebagai kiper nomor 4 waktu itu. Nomor 4. Nomor satunya siapa? Sobur. Ada Boyko Adam. Sama Wawan Hermawan. Oh itu ya. Jadi nomor 4 ya. Saya magangnya nomor 4. Nomor 4 itu sampai tahun berapa Coach di Persib senior? 86. Saya pindah dulu tuh 86. Ke Angkasa Jakarta. Ikut kompetisi Angkasa di Jakarta, di Menteng masih ada Menteng dulu. Saya diajak sama, kalau kenal mungkin namanya Maxi Timisela. Maxi Timisela. Ya, Maxi Timisela. Itu saya diajak ke sana, diajak ke Angkasa. Karena biar kamu ke pengalaman dulu ya. Biar dapat menit ya. Oke. Kebetulan di Angkasa itu yang pegang kakaknya Om Max, Om Yopi. Yopi level. Yopi Timisela. Ya, Oke. Nah, 1 tahun di Angkasa, kembali lagi ke Persib. Sudah ikut. Nah itu pas uji coba lawan PSV Eindhoven. Zamannya Tunggu. Di Persib juga coach masih belum dapat menit? Belum. Tapi waktu itu saya di U23 aja Persib. Dulu waktu itu ada U23. Saya sudah istilahnya sudah sering main lah. Oke. Sudah sering main ya. U23 ya. Dipanggil lagi senior.
Terus ya itu kebetulan pas ada uji coba sama PSV Eindhoven itu tahun 87. 87. Ya, 87 pada Ruud Gullit tuh. Ya Ruud Gullit. Ruud Gullit, Eric Gerrard. Eric Gerrard. Iya, tuh datang tuh ya. Terus siapa yang bersaudara tuh? Pelatih Barcelona kemarin itu. Si Ronald Koeman. Ronald Koeman. Sama Erwin Koeman. Ya, Oke. ada semua. Oh ya, sama Persib Betul, ya. ada semua. Coach main di situ. Main. Babak pertama Hewa Wawan, Heeh. babak kedua saya. Tapi main di Bandung. Main di Bandung di Siliwangi itu. Heeh. Main di Siliwangi. Oh, Nah, coach main. Dari situ saya dipanggil Persib terus. Oh. Dipanggil Persib terus sampai tahun 89. Oh, 89. 89 baru saya keluar dari Persib. Keluar dari Persib. Ya. Orang-orang pengen main sama Persib, tapi coach malah keluar ke Persib. Pindah kemana coach? Ya, kebetulan ada yang nawarin. Oke. Kebetulan ada yang nawarin waktu itu dari Petrokimia. Petrokimia Putra. Petrokimia Putra. Yang bawa siapa? Yang bawa Umberce almarhum. Berce Mantula Pelwa. Mantula Pelwa. Ya. Gimana bisa Om Berce bawa coach? Bisa bisa ceritanya, merayu coach dari Persib keluar ke Petro? Oke, ceritanya jadi waktu lawan PSV itu kebetulan seharusnya kan Sobur yang main. Persib kiper, karena kiper utama kan. Iya. Tapi Sobur waktu itu kalau nggak salah dia TC Timnas untuk persiapan SEA Games tahun 1987. Oke, di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Pelatihnya Umberce kan. Berce, pelatih SEA Games. Nah, setelah diminta untuk Persib dari Timnas tidak ngizinin untuk main lawan PSV. Akhirnya Wawan sama saya yang di Persib, yang lawan PSV. Nah, mungkin Umberce nonton di situ, nonton saya pas main lawan PSV. Mungkin dia sudah dicatat mungkin sama saya nih, kira-kira. Nah, ada juga cerita dari pengurus Persib waktu itu bilang kalau Sobur akhirnya mengundurkan diri dari timnas. Tinggal Putu Yase waktu itu. Iya. Nah, dengar cerita dari pengurus Persib, saya yang dipanggil untuk menggantikan Sobur di timnas. Oke. Saya masih muda waktu itu, masih umur mau jalan 89 19 ya. 89. Iya. Bukan tuh 87. 87 berarti 19-20 lah umur saya. Iya. Tapi sama karena mungkin Sobur mengundurkan diri, jadi akhirnya pengurus Persib juga nggak ngasih, udah nggak usah lah, kamu. Sudah akhirnya aja. Mungkin di situ Umberce tahu nama saya. Setahu itu Umberce ngelatih di Petrokimia. Abis SEA Games. Abis SEA Games tuh kan. 87 kan emas tuh. Ya, dapat emas. Terus 88 89 kalau nggak salah Umberce pegang ke Petro. Setelah kompetisi itu Umberce punya saudara di Bandung yang namanya ada Om Pangki. Om Pangki itu entah bukan kakaknya sih, mungkin kakak sepupu lah saudaranya. Disuruh cari namanya Erik di Bandung. Kalau mau ke Petro suruh ke sini. Om Pangki nyari saya, ketemu sama saya di rumah. Ceritain lah, kamu gini mau nggak? Wah mau, dia bilang saya ikut ini Galatama. Siap. Saya di Persib kan Perserikatan waktu itu. Iya, mainnya kan setahun sekali. Saya kan sering lihat waktu itu kan TVRI hari Minggu jam 11 tuh ada kan untuk Galatama. Iya. Cuplikan. Minggu sore, iya. Wah, Galatama. Mau lah bilang. Udah, nggak apa basa-basi. Lama terus saya disuruh berangkat ke Gresik. Berangkat ke Gresik. Oh gitu ya. Ya bersaing lah di sana. Kamu ketemu Umberce segala macam, sudah kamu di sini, dan di situ juga ternyata ada kontrak per tahun, ada uang gaji, ada mes segala macam. Jadi sangat berbeda banget sama di Persib. Dengan di Persib. Waktu itu ya. Waktu itu kan hanya comot, main, habis itu kalau ada turnamen panggil gitu aja kan. Baru panggil. Jadi waktu itu di Persib itu dibayarnya kalau pas ada turnamen? Kalau selesai turnamen aja. Turnamen aja ya? Uang saku pas latihan, setiap latihan ada uang saku. Terus nanti ada bonus pas pertandingan, sudah itu aja. Berapa waktu itu kalau dapat uang saku? Uang saku tuh saya satu kali jalan tuh 2.500. Waktu itu ya? Kalau bonus? Kalau bonus? Bonus terbesar tuh saya dapat pas lawan PSV Eindhoven itu 60.000 apa ya? 60.000. Terus ke Petro. Iya. Iyalah. Kaya bisa beli motor. Bisa beli motor itu 60.000 dulu.
Terus waktu itu ke Petro. Terus ke Petro berapa digaji, berapa di kontrak? Waktu itu saya karena awal Iya. saya waktu itu digaji 200.000 200.000 per bulan. per bulan. Ada uang kontrak tapi Heeh. uang kontrak saya waktu itu dikasih uang kontrak 5 juta kalau nggak salah. 5 juta 5 juta per musim ya. Musim sama gaji 250.000. Mes lagi, makan gratis, apa tinggal latihan doang ya? Mes 1 udah profesional banget lah. Heeh. Kamar 1, kamar mandi di dalam, AC segala macam sudah paling enak udah di Petro. Iya. Waktu di Petro kan Coach Eric kan sebagai orang yang baru nih. Baru 89. Siapa di Petro dulu nama besar di Petro? Nama besar di Petro ada Feral Hatu. Feller Raymond Hatu. Libero. Terus ada Doni Ratu Perisa. Kiper. Reno Ratu Perisa. Kakaknya Doni. Terus siapa lagi waktu itu ya? Belum Theodorus Bitbit. Nah, selama persiapan mau menuju kompetisi, barulah masuk satu-satu. Ada Hamdani Lubis. Oh, Hamdani. Ada Jaya Hartono. Legend nih. Legend. Freddy Muli. Iya, banyak legend semua. Kusnan. M. Kusnan. Iya, M. Kusnan. Wah, ini ketemu legend saya bilang nih. Wah. Seniorku lagi deh. Tapi gak minder. Iyalah. Gak minder, saya di situ bersaing pun sama waktu saya masuk situ ada 3 kiper. Ada kiper senior Sasono Handito. Ada M. Hadi. Ya. Sama ada Sigit Sujarwo. Saya masih ingat banget itu. Iya. Ini saya harus bersaing sama 3 orang ini. Dan ini orang 2 ini M. Hadi sama Sasono ini saya sering lihat nih di Bentul Galatama dia main juga nih. Aduh, ini jago-jago semua. Tapi ya, alhamdulillah terus sama Umberto mungkin dikasih kepercayaan. Ikut turnamen Tugu Muda, Jawa Pos, Hamengkubuwono Cup sebelum kompetisi itu saya main terus. Berarti itu klub profesional pertama coach ya? Profesional pertama. Yang pertama ya. Apa prestasi yang coach kasih waktu di Petro? Kalau di kompetisi nggak ada. Tapi kalau di turnamen kita juara Hamengkubuwono, juara Jawa Pos 2, Jawa Pos 1 apa 2 itu. Terus juara kedua Tugu Muda Cup. Itu yang ingat saya. Itu 89. Habis itu 89 coach masih tetap 89 90 juga masih tetap di Petro? Masih. Di Petro ya? Masih di Petro, masih. Habis Petro coach kemana lagi tuh? Dari Petro, Gelora Dewata, Bali. Tahun 90 akhir lah. 90 akhir. Ya, pas mau kompetisi yang Galatama setelah kompetisi Galatama berapa tuh itu? 3. Belum ya? Itu. Oh, yang itu ya. Yang udah mau akhir. Ke Gelora Dewata. Iya, Gelora Dewata. Semakin tantangan semakin kuat di Gelora Dewata. Iya, semakin kuat. Yang rekrut ke Gelora Dewata siapa? Ceritanya lucu. Saya di Petro, akhirnya ketemu istri saya di sana. Oh, oke. Ketemu istri saya di sana, istri saya kebetulan yang punya Gelora Dewata. Oh, gitu. Orang tuanya. Oh, iyalah. Haji Mislan. Ya. Kesengsem lah istri sama coach lah. Iya kan? Iyalah tahun 90. Ya. Saya ngeliat pokoknya yang pemain-pemain timnas bule ya cuma coach aja yang buka-buka bule. Jadi ini udah dulu zaman kita tuh udah ada pemain diaspora sebenarnya tahun timnas. Ada ya saya Benny Van Breukelen ya. Diaspora itu. Terus dari Gelora Dewata sampai Gelora Dewata satu musim ke BPD Jateng. Terus berapa musim BPD Jateng? Satu musim karena bubar kan waktu itu. Oh, langsung bubar ya? Langsung bubar ya. 92-93 itu bubar. Di Jateng ya. Terus saya kembali lagi ke Gelora Dewata. 93 Oh enggak deh, ke Mitra Kukar. Mitra Surabaya. Oke. Mitra Surabaya ya. Tahun 93-94. Mitra Surabaya. Oh enggak deh. Gelora Dewata dulu 93-94. Nah, terus 94-95 Liga Danhil pertama. Ya. Baru saya di Mitra Kukar. Mitra Surabaya. Ya. Oke, terus dari Mitra Surabaya? Dari Mitra Surabaya balik ke Gelora lagi. Tahu sampai tahun 99. 99. Lama itu di situ lama. Habis 99 terus ke klub lain atau? Klub pindah
ke Persitara. Persitara, Persitara. Jakarta Utara. Nah, Jakarta. Eh, Habis itu barulah udah mulai agak umur kan itu. iya, Udah agak umur ikut di Persi Jember. oke. Persi Jember. Persi Jember terus Persela Lamongan. Lamongan 2004 itu sampai 2006. Hmm. 2007 di Mitra Kukar. Mitra Kukar. Nah, itu sebagai pelatih merangkap pemain. 2007 tuh. Ya, 2007. Wah, berarti usia udah 40 lebih tuh coach. 40 pas. Ya, tapi kiper sih ya. Masih kiper. Kalau kiper masih 40 masih oke lah. oke Di lah. Nozov Piala Dunia tahun 82 masih udah 40 lebih tuh. 40-an dia. 40-an ya, Kiper, masih bisa lah kalau kiper ya. Waktu itu kiper merangkap pemain. Merangkap pemain. Pelatih merangkap pemain ya. Ya. Di Mitra Kukar. Itu berarti petualangan terakhir. Terakhir. Oke. Tim nasional kapan mulai coach? Tim nasional 90. Tapi sebentar coach, sebelum ke tim nasional dari klub-klub yang sudah coach bela, kelihatannya yang paling berkesan di Gelora Dewata. Iyalah Gelora Dewata. Iya. Iya. Paling lama saya di sana. Paling lama Paling lama. dapat istri, Dapat istri juga di sana. ya tuh. Betul, Dapat istri paling lama ya. Oh, gitu ya. Terus di tim nasional kapan coach? Tim nasional saya masih di Petro itu tahun 90. Oh gitu. Di Petro baru setahun tuh, 90. Ya. Berarti 89 di Petro, setahun ke tim nasional. Masih ada cerita lagi tuh. Heeh. Terus sebelum kompetisi kan dulu ada Liga Milo. Iya. Piala Liga Iya. istilahnya. Heeh. Ada Liga Milo. Heeh. Saya main di Liga Milo itu saya di skorsing. Oke. Skorsing 4 bulan. Heeh. Kenapa? Kalau menurut saya real saya tidak ngapa-ngapain. Heeh. Tapi mungkin karena terlihatnya saya ngapa-ngapain. Heeh. Jadi kena skorsing 4 bulan. Heeh. Ya kejadian saya lagi main sama dulu ada Perkesa Mataram. Ingat, Mas? Perkesa Jogja. Perkesa Jogja lawan Petro. Ya biasalah. Wasit kurang bagus, saya protes sama wasit. Oh, Teman-teman saya dari belakang main tenang-tenang aja. Oh, sangkain Jadi coach. dipikirnya saya gitu. Oke, Padahal saya nggak megang sama sekali, Iya, iya, iya. ngapa-ngapain. Oke. Tapi kelihatannya saya langsung kartu merah. Heeh. 3 orang itu langsung kartu merah. Heeh. Skorsing 4 bulan. Jadi saya ingat banget habis skorsing itu tanggal 8 Maret Iya. tahun 90. Heeh. Itu tapi sebelumnya kan saya udah tetap latihan. Iya, iya, iya. Setelah selesai skorsing, saya ikut kompetisi main di Makassar Utama. Lawan Makassar Utama masih ada Makassar Utama Oke, dulu. ya. Makassar Utama sama Barito kalau nggak salah. Heeh. Kebetulan kedua-duanya itu ditonton sama Polusin. Anthony Polosin. iya. Oke. Akhirnya saya dipanggil di situ. Oh, itu ya. Padahal saya baru selesai Baru skorsing. selesai skorsing. Baru selesai skorsing dipanggil. Itu bulan-bulan ya pertengahan bulan 90 lah, Mei apa masalah Mei. Heeh. Gimana perasaan coach waktu tiba-tiba habis skorsing kok saya kok langsung dipanggil timnas nih? Gimana perasaan coach tuh? Nggak percaya? Ya kaget, seneng, ya bingung. Iya, karena saya baru tampil 2 kali kan itu loh. Baru tampil 2 kali di situ, tahu-tahu udah dipanggil gitu panggil timnas. Ya seneng lah. Waktu itu disuratin. Dulu kan disurat, ada pemanggilan. Kumpul di surat. Jakarta. Suruh kumpul di Jakarta. Seleksi dulu. Seleksi di Senayan. Hotel apa? Hotel Asri apa ya? Hotel Asri. Ya, Dulu kayak cottage modelnya. Iya. Ya, tahu saya. Dulu saya kalau ngeliput bawa motor ke situ. Itu di situ seleksi. Seleksi itu ada 4 kiper. Saya, Edi Harto, sama Setiadi dari Persib. Samai, oke. Sama Indrayadi dari Pusri. Iya. Seleksi selama 2 minggu. Akhirnya alhamdulillah saya yang kepanggil sama Edi Harto. 2 kiper. 2 kiper aja. Terus kita TC di Australia 1 bulan itu. Iya. Kalau udah Polosin udah TC kemana-mana. TC kemana-mana, berarti ya. sudah merasakan genjotannya Polosin ya. Wis parah. Parah ya, parah tenan. Parah tenan. Top. Tapi ya memang dia berpikirnya begitu, dia fisik harus nomor 1 dulu. Iya. Jadi fisik dulu, ditingkatin dulu fisik. Waktu itu pelatih kipernya siapa? Nggak ada Mas, mana ada dulu pelatih kiper. Wah, terus nggak ada pelatih Nggak kiper, kipernya ada gimana? kiper. Berimprove sendiri dong kalau Improv latihan. sendiri. Betul, memang improv sendiri kita latihan. Iya, soalnya setahu saya dulu Polosin itu sama Yurin sama Sidan Rubindo. Nggak ada yang itu. Nggak ada pelatih kiper kan? Nggak ada pelatih kiper. Gimana Jadi latihan? ya kita ikut semua season. Semua season ya, season endurance, latihan fisik ya ikut. Tapi yang jelas kalau di lapangan ikutnya kalau pas
Jadi polisi selalu bikin latihan dengan ada penjaga gawang. Jadi ya udah latihannya di situ aja. Oh gitu ya. Di situ aja udah latihannya. Atau kalau misalnya kita nggak ikut, misal ada lari 12 menit apa kita sudah nggak ikut, ada yang cedera, itu yang disuruh. Suruh ngelatih. Hebat nih ya. Nggak ada pelatih kiper. Terus yang saya tahu, sepengetahuan saya waktu itu kiper cuma coach Erik sama si siapa? Edi aja kan. Sama aja berdua terus tuh. Terus ya. Biasanya timnas tuh kiper harus 3. Ini kan ini 2. Hampir 2 tahun lah gitu sama sampai ke Piala sampai mau ke SEA Games masih 2 terus. SEA Games 2 terus ke Kings Cup juga 92 sampai 2 juga tetap. Gimana kalau satu cedera ya? Piala Kemerdekaan juga 2. Tapi untungnya enggak cedera ya. Alhamdulillah. Ya. Sampai ke SEA Games pun 2 kiper. Iya 2 kiper. 2 kiper enggak pernah ada 3 kiper. Tahu dulu emang begitu sih emang. Iya. Dan ada pelatih kiper juga gitu loh. Oh ini nih, we are the champion nih, Indonesia juara nih. Ini apa dari tahun kan 87 terakhir kan kita kan juara di kandang sendiri. Kandang sendiri ya. Nah, terus di Filipina dan ini bertahan lama nih, ya kan? Ini bertahan sampai 30. Iya, terakhir kan tahun 2023. Iya. Yang di Kamboja, Indra Safri ya. ini bertahan, tapi ini kan senior terakhir kita di SEA Games. Ya, habis itu kan udah kelompok umur yang U23. ya. Ini ya. Enggak kok yang kembali ke tadi. Gimana psikologi seorang kiper kalau nggak ada pelatih kiper? Terus saat pertandingan gimana? Jadi apa tuh strategi Polosin yang boleh saya tahu? Mungkin bisa ada cerita menarik nih. Yang saya tahu waktu itu Polosin itu punya prinsip. Jadi istilahnya selama bola itu jarang ke gawang, semakin kecil kemungkinan untuk kemasukan. Oh gitu. Jadi Polosin membangun tembok. Bikin tembok yang kuat supaya tidak sampai ke kiper ya. Jadi kiper. Makanya belakangnya kan gede-gede semua tuh. Robi Darwis. Kalau dulu ngomongnya pohon beringin ya. Iya, pohon beringin. Zaman dulu bilangnya wah ini pohon beringin. Pohon beringin. Toyo Hartono. Toyo. Sudirman. Ferrell di situ. Iya, Libero Ferrell. Gede-gede semua. Terus si Iwan Setiawan ya kan? Heri Setiawan. Itu. Kirinya Salahuddin. Iya. Orang besar-besar semua itu. Jadi kiper banyak nganggur ya. Banyak nganggurnya. Berarti memang bagus saat itu pas gitu. Memang enggak. Ya, pelatih punya skema masing-masing lah. Tapi itu selama persiapan SEA Games dari 90 sampai 91 itu memang terus banyak bertukar juga gitu. Selalu ganti masuk keluar. Hanya ada beberapa yang tersisa gitu loh. Tapi pemain bukan kiper loh. Kok kiper kan enggak, maksudnya untuk pemain ya. Tetap 2 itu kan kalau kiper kan. Makanya hebat tuh kiper tetap bertahan 2 tuh, dipertahankan tuh 2 tuh. Sampai SEA Games 1 tahun setengahan lah mungkin persiapan. Iya. Berdua satu kamar terus berdua tuh. Sama Edi Harto. Oh gitu ya. Senior terbaik itu. Iya, sekarang dia melatih di Persis Solo. Ya, kita masih sering kontak-kontakan kok. Biar silaturahim kita jalan terus ya kan. Sama teman-teman lama lah. Cowas lah ngomongnya, konco lawas ya. Kalau nggak salah berarti kembali ke pelatih tadi. Ke pelatih berarti di Mitra Kukar coach merangkap sebagai pemain. Ya. Itu petualangan terakhir coach tadi kan di sebagai pemain profesional. Itu pun tidak main reguler ya. Iya. Saya juga tidak main reguler. Ada momen-momen saat kapan saya harus main. Habis di Mitra Kukar coach berarti sudah menekuni kepelatihan. Menekuni kepelatihan. Oh. Berarti melatih di mana aja waktu itu coach? Habis dari Mitra Kukar saya langsung ke PKT Bontang. Melatih PKT Bontang. Nah, itu udah pure sebagai pelatih. Terus dari PKT? 2 musim di PKT, kemudian ke Persisam. Masih main di Kalimantan ya? Ya, masih Kalimantan. 3 musim. 3 musim. Sampai Persisam dibeli sama Bali United itu terakhir 2014. Terus kemudian saya di 2015 ke Persibaya 1 musim. Terus sebentar ke Borneo 2016 awal tuh saya ke Borneo buat Piala Gubernur Kaltim. Iya. Dari Borneo ke Persipura 2016 yang juara SC itu. Kemudian dari situ di Lamongan. Lama di Lamongan. Lama Lamongan sampai 4 musim. 4 musim. 2017, 18, 19 sampai 20. Oke. Dari Lamongan?
Dewa. Ke Dewa. Dewa United Liga 2. Liga 2. Di Dewa United sampai Liga 1 ikut. Balik. Terus balik Persela lagi. Ke Lamongan. Terakhir kemarin di PSKC Cimahi. Waktu di Lamongan, coach lama nih. Lama. Ya kan? Di Lamongan tuh saya punya kiper bagus tuh. Oh iya. Punya Khairul Huda. Legend gitu ya. Legend almarhum. Ya kan memang tragis ya kan. Apa tuh Khairul Huda itu binaan coach atau gimana? Oke, gini, saya tahun 2004, sebelumnya kan saya di Persib Jember. Nah kebetulan Persela nih cari kiper juga. Saya main di Persib, akhirnya saya dihubungi sama Persela untuk main di Persela. Karena saya juga kiper, masih kiper di Persela. Ada Khairul Huda di situ, masih muda. Jadi ya saya istilahnya ya berbagi ilmu lah dengan dia. Oh gitu. Ilmu. Tapi dia yang sering main ya dia. Saya ada beberapa kali main lah di situ di Persela, tapi yang paling sering main ya udah itu. Gitu. Termasuk ya membesarkan ya tidak, karena kan saya masuk di tim yang sudah bukan di tim pembinaan. Ya, mapan. Timnya tim udah mapan semua. Iya. Jadi dia tinggal poles aja ya. Okay. Ada punya kiper-kipernya yang kipernya sudah siap semua. Tinggal moles-moles aja paling begitu. Tapi ya Huda ya dari muda sama saya. Iya. Jadi ketemu Huda itu dari 2004, 2005, 2006, 2017, 18 nggak salah. Terakhir dia meninggal itu sama saya. Ini ada pertanyaan yang sedikit agak menggelitik. Kenapa coach tidak melatih Persib? Apakah dipanggil? Apa pernah ada tawaran? Yang jelas nggak pernah dipanggil. Oh gitu ya. Padahal sudah masuk timnas ini ya. Kenapa Persib nggak manggil coach ya? Yang jelas saya nggak pernah dipanggil Persib dan saya juga tidak pernah menawarkan diri. Oh gitu ya. Oke. Terakhir coach, ini sekarang nih kondisi saat ini coach, baik di timnas dan di klub, posisi kiper sudah terisi di timnas sudah terisi oleh kiper diaspora. Ya, kita tahu ada Martin Paes dan Emil Audero. Meskipun kita juga kiper lokal. Terus di klub Liga 1 mungkin 70% saya bisa katakan 75% bisa katakan adalah kiper asing. Coach melihat ada apa ini? Terus apakah ada yang salah dengan pembinaan kiper di Indonesia, Coach? Ya, sebetulnya juga sih menyayangkan banyak banget eksodus lah istilahnya kiper-kiper asing yang masuk ke liga kita. Gitu. Dulu kan kayaknya tabu banget kalau sama kiper tuh asing. Kita dari tahun 94 aja hanya 1-2 aja kan, Beng Jen terus apalah, hanya 1-2. Sekarang kan sudah hampir semua. Hampir semua 70% mungkin ya di Liga 1. Ya karena itu mungkin menurut saya sih dari pembinaan juga. Apalagi pembinaan main bola sekarang kiper sudah kiper modern. Yang namanya dulu goalkeeper sekarang jadi goal player. Namanya goal player berarti kiper yang harus bisa bermain bola. Bisa build up ya. Bisa build up. Kakinya justru harus lebih baik daripada pemain depan. Oke. Nah, ini yang pelatih-pelatih, karena yang masuk di Liga 1 juga sekarang pelatih-pelatih asing, justru mereka membutuhkan itu. Membutuhkan yang kakinya memang betul-betul bagus. Berarti kiper sekarang lebih banyak main kaki lebih banyak main tangan. Main tangan sekarang kan dia hanya nepis saja, hanya ngeblok. Tapi umpan-umpan banyak kan main kaki. Betul. Iya kan. Tidak dipungkiri lagi di dunia sekarang sudah begitu main bolanya. Nah, dari pembinaan awalnya dari dulu 2015 ke sini, 2010 apa ke sini, untuk ngelatih kiper yang khusus ngelatih kiper itu kan belum ada. Oh gitu. Berarti coach setuju kalau kita ada akademi atau SSB khusus kiper? Ya, setuju banget. Setuju banget ya? Setuju banget. Oke. Dengan perubahan baru ya, kiper yang baru bukan kiper yang lama. Iya. Bukan dengan melatih metode lama. Iya. Metode baru ya. Metode baru. Karena makin kesini makin berkembang, kiper harus lebih pintar kan gitu. Iya. Karena dia terakhir, apalagi dia yang pertama membangun serangan kan. Gitu ya. Oke. Kan dimulai dari dia tuh kalau build up. Oke, jadi intinya bahwa kita butuh juga akademi kiper ya. Oke, coach. Karena Indonesia belum ada. Oke. Ya ada perorangan ada. Iya. Perorangan bikin privat Privat. sudah ada. Tapi ya ada satu khusus akademi yang dipegang dengan
goalkeeper yang punya lesson Iya, iya, iya. tinggi. Dengan berbagai disiplin ilmu di dalamnya ya. Ya. Oke, coach. Oke, semoga cita-cita coach untuk harapan coach untuk bisa Indonesia bisa melahirkan kiper-kiper tangguh. Artinya tidak perlu lagi ada diaspora, tidak perlu lagi ada Harusnya. asing. Kita bisa mencetak kiper-kiper yang handal seperti zaman eranya coach dulu Iyalah. akan tercapai. Betul. Ya, Betul. demikianlah obrolan saya dengan coach kawan saya lama, coach Erik Ibrahim. Oke, coach, terima kasih banyak. Siap, Semoga sama-sama. obrolan kita bermanfaat ya, coach. Amin, amin. Terima kasih banyak, coach. Sama-sama, Mas Willy. Oke, assalamualaikum.